Shalom sahabat GPB dimanapun berada, selamat pagi. Saya menyapa kita semua dari area wisata Benteng Fort William I, Ambarawa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada kita semua hari baru di saat ini. Karena itu marilah kita menenangkan diri sejenak, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Ambarawa Tambak Rejo Kebondowo di Ambarawa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, kami rindu untuk mengisi hari hidup kami dengan segala karya yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, kami membutuhkan bimbingan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan, dan kami dituntun untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayat 20-22 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB, pernah tidak sedang butuh-butuhnya internet, tiba-tiba sinyal hilang? Padahal kuota masih ada, aplikasinya bagus, bahkan HP-nya canggih. Ternyata masalahnya bukan di tampilan, tapi masalahnya ada pada koneksi. Ketika kita membaca Injil Markus pasal 11, ini menceritakan kepada kita tentang pohon ara yang tampak berdaun lebat, tetapi tidak berbuah. Keesokan harinya pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu Yesus berkata kalimat yang sederhana, namun sangat dalam. Percayalah kepada Allah. Seolah-olah Yesus sedang berkata, masalahnya bukan di daun, masalahnya di akar, masalahnya di koneksi. Karena itu ada 3 catatan yang patut direnungkan berdasarkan bacaan kita saat ini. Catatan pertama, bicara daun banyak, buah tidak ada. Sahabat GPB, kita hidup di zaman yang penuh dengan tampilan. Tampilan rohani pun bisa sangat meyakinkan. Seperti kita rajin ibadah, kita aktif pelayanan, kita selalu update ayat-ayat Alkitab di status media sosial kita, bahkan kita sering berkomentar, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus baik, dan lain sebagainya. Tetapi ketika doa belum dijawab, keuangan kita seret, anak bermasalah, hubungan atau relasi kita dengan orang lain retak, apakah kita tetap percaya? Pohon ara itu punya daun yang menyimbolkan adanya kehidupan, tetapi tidak ada buahnya. Secara teologis, peristiwa ini bukan sekedar soal pohon. Ini gambaran tentang iman yang kelihatan hidup, tapi kehilangan kepercayaan sejati kepada Allah. Yesus tidak mencari kesibukan rohani. Yesus mencari iman yang berakar. Catatan yang kedua, bicara soal kering sampai ke akar-akarnya. Sahabat GPIB, Markus mencatat pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Kalau bicara soal akar, akar itu tidak terlihat,
Tapi ternyata akar itu sangat menentukan. Pertanyaannya, akar hidup kita tertanam di mana? Apakah pada stabilitas ekonomi? Apakah pada pekerjaan tetap dan mapan? Apakah pada relasi yang aman? Atau situasi politik yang tenang? Kalau kita melihat situasi dan kondisi beberapa tahun terakhir ini, kita belajar satu hal, bahwa keadaan ekonomi, pekerjaan, situasi politik, bahkan relasi kita dengan orang lain, itu bisa berubah dengan cepat. Sehingga kalau akar kita tertanam pada yang fana, kita mudah goyah. Tapi kalau akar kita tertanam pada Allah, kita tetap berdiri. Karena itu, percayalah kepada Allah bukan sekedar kalimat motivasi. Dalam teks aslinya, ini adalah perintah yang harus dilakukan terus-menerus, yang berarti tetaplah memiliki iman kepada Allah. Artinya, iman bukan bicara soal reaksi sesaat, tapi iman adalah keputusan setiap hari. Catatan yang ketiga, bicara soal percaya di tengah ketidakpastian. Sahabat GPIB, Yesus mengucapkan kalimat percayalah kepada Allah ini menjelang penderitaannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat percayalah kepada Allah ini bukan disampaikan pada saat yang aman dan tenang, tapi pada saat yang paling membuat Yesus menderita. Artinya jelas, iman bukan lahir dari keadaan baik, karena iman diuji dalam berbagai tekanan. Hari ini mungkin ada sahabat GPIB yang sedang bergumul atau cemas soal pekerjaan, yang sedang bergumul juga dengan kesehatan, yang sedang lelah secara mental, bahkan sedang mempertanyakan masa depan. Percaya kepada Allah bukan berarti kita tidak takut, tapi percaya kepada Allah berarti kita tetap melangkah maju meski takut. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah setia. Intinya, iman itu soal akar. Daun bisa terlihat hijau sebentar, tapi akar menentukan ketahanan. Iman yang sejati menghasilkan buah, kesabaran saat tertekan, kejujuran saat tergoda, pengharapan saat situasi gelap, kasih saat dunia penuh kebencian. Iman bukan sekedar ekspresi luar. Iman adalah koneksi yang hidup dengan Allah. Sahabat GPIB, pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Kalau semua daun kenyamanan dicabut, apakah saya masih percaya? Kalau doa belum dijawab, apakah saya tetap setia? Apakah saya percaya kepada Allah atau kepada hasil yang saya harapkan? Yesus tidak berkata, percayalah pada situasi. Tapi Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Allah yang sama, yang memelihara kita semua kemarin. Dan juga memegang hari ini, serta menyiapkan hari esok yang lebih baik. Mungkin keadaan belum berubah, tapi kita bisa memperbaharui satu keputusan pagi ini. Tuhan, aku mau berakar dalam Engkau, bukan pada rasa aman semu, bukan pada kekuatanku sendiri, tetapi pada kesetiaan-Mu. Dan ketika akar kita tertanam kepada Allah, hidup kita tidak akan mudah layu. Selamat menjalani hari ini seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Berjalanlah dengan iman yang mengakar, bukan iman yang dangkal. Percayalah kepada Allah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, saat ini hati kami tertuju kepadamu, pada panggilan Kristus untuk percaya kepadamu. Sungguh, hidup kami penuh dengan keterbatasan ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, sakit penyakit, pekerjaan yang tidak kunjung membaik, ekonomi yang tidak stabil, relasi keluarga yang kurang harmonis, masa depan anak-anak yang tampak suram,
pendidikan yang penuh hambatan, bahkan situasi dan kondisi bangsa kami yang dipenuhi berbagai krisis dan juga kesulitan hidup yang tak kunjung habis. Namun syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang meyakinkan kami bahwa ketika iman kami sungguh berakar di dalam Tuhan, hidup kami tidak akan layu oleh karena pergumulan. Karena hanya dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan saja, kami beroleh sukacita, hikmat, damai sejahtera, dan berkat. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, bersamalah dengan kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, perlindungan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Limpahkanlah semangat untuk bangkit dari segala kondisi hidup yang melemahkan iman kami, hingga kami tidak takut untuk terus melangkah dengan Tuhan yang memelihara kami hari kemarin, hari ini, dan seterusnya. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak membawa doa dan hidup kami dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semangat beraktivitas seluruh sahabat GPIB dimanapun berada, Tuhan Yesus beserta.